Pernahkah kamu merasakan ada panggilan di tengah heningnya pagi? Saat-saat tenang antara jam 3 sampai 5 pagi, ketika semuanya seolah berhenti dan dunia diam hanya untuk kamu, supaya kamu bisa mendengar sesuatu yang datang dari surga. Kalau kamu pernah mengalaminya, ketahuilah satu hal, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Tuhan sedang memanggilmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak banyak orang yang mengerti apa yang terjadi di waktu-waktu seperti itu. Lampu-lampu masih mati, tubuh masih ingin istirahat, tapi roh kita bisa merasakan. Ada suasana yang berbeda di udara, ada keheningan yang berbicara, ada hadirat yang berbisik lembut. Dan ternyata sudah banyak wanita yang dipilih Tuhan yang tahu ada sesuatu yang luar biasa terjadi saat mereka menjawab panggilan itu. Ini bukan soal ritual, bukan tentang hal-hal magis. Ini tentang penyerahan diri, kedekatan yang dalam dengan Tuhan, ketaatan yang terjadi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan justru karena itu, ada kuasa besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Ketika seorang wanita berdoa di waktu itu, langit bergerak. Kitab suci memberi petunjuk soal misteri ini. Dan kalau Tuhan sendiri melakukan hal itu, bayangkan apa yang menanti kita kalau kita memilih jalan yang sama. Tidak banyak yang tahu bahwa ketika seorang wanita bangun dan berdoa di waktu-waktu sunyi itu, dia sedang mengaktifkan sesuatu di alam roh. Seolah ada kode rahasia yang dilepaskan, karunia tercurah, pintu-pintu terbuka, surga merespons, bukan dengan gemuruh, tapi lewat perubahan yang hening. Dan video ini ditujukan untukmu, wanita yang telah dipilih dan diistimewakan oleh Tuhan. Untukmu yang merasakan ada panggilan dalam hidupmu, meskipun kamu sendiri belum sepenuhnya mengerti artinya. Hari ini, kamu akan menemukan 7 karunia luar biasa yang Tuhan curahkan bagi wanita-wanita terpilih yang bangun dan berdoa antara jam 3 sampai 5 pagi. Dan kenapa momen ini bisa mengubah segalanya? Siapkan hatimu. Mungkin hari ini adalah awal dari fase baru dalam perjalanan rohanimu. Sebuah fase di mana surga ini bukan lagi tempat yang jauh, tapi sesuatu yang kamu bawa di dalam dirimu sendiri. Dan kalau kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk ikuti channel ini sekarang juga. Karena di sini, para wanita pilihan diingatkan kembali betapa mereka dikasihi, dipanggil, dan dikuatkan oleh Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan tidak berbicara dengan suara keras. Ia berbisik, dan hanya keheningan di dalam hati yang bisa menangkap bisikan itu. Waktu antara jam 3 sampai 5 pagi adalah saat di mana hiruk-pikuk dunia mulai diam. Dan wanita yang memilih untuk bangun dan berdoa di jam-jam ini akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Surga terasa lebih nyata, lebih dekat. Kepekaan rohani itu bukan hasil usaha manusia semata. Itu lahir dari kedekatan, dari penyerahan diri yang tulus saat tak ada siapapun yang melihat dan hati hanya berkata, Tuhan, aku di sini. Dalam perjumpaan yang begitu pribadi, di tengah gelapnya kamar yang hening, telinga jiwa mulai terbuka. Wanita ini tidak sedang mencari tanda-tanda. Dia sedang mencari persekutuan. Dan dalam pencarian itu, Tuhan mulai menyelaraskan batinnya, seperti antena rohani yang mulai menangkap sinyal-sinyal dari surga. Ia mulai bisa membedakan suasana. Ia tahu saat ada sesuatu yang tidak beres, bahkan tanpa tahu kenapanya. Ia bisa menangkap maksud tersembunyi. Ia tahu kapan Tuhan hadir dengan cara yang istimewa. Ia tidak melihat dengan mata fisik. Ia melihat dengan rohnya. Pandangannya melampaui apa yang tampak. Ia menyadari hal-hal yang orang lain lewatkan. Dan itulah yang melindunginya, menuntunnya. Karena kepekaannya diaktifkan di dalam hadirat Tuhan. Kini ia berjalan dengan hikmat, dengan kewaspadaan,
dalam setiap langkah hidupnya. Kepekaan rohani ini tidak ada hubungannya dengan agama semata. Bukan soal seberapa banyak ayat yang dia hafal atau berapa lama dia sudah aktif dalam kegiatan agama. Ini soal kedekatan, soal penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Tuhan membagikan rahasianya kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Dan wanita yang bangun dan berdoa di pagi buta, dialah orang itu. Ia mulai merasakan kapan harus berdoa untuk seseorang secara khusus. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dan tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ternyata ia telah berdoa tepat di saat orang itu sangat membutuhkannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah keharmonisan rohani, kepekaan yang terlatih dari hidup bersama Tuhan. Wanita ini juga mampu merasakan jika suatu tempat sedang berat secara rohani. Kadang ia masuk ke ruangan yang tampak biasa saja, tapi jiwanya langsung siaga. Ia merasakan tekanan, namun ia tidak panik. Ia berdoa dan suasana mulai berubah. Doa menjadi tamengnya. Tuhan mempercayakan penglihatan dan pengertian rohani kepada wanita ini. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Bukan karena menebak-nebak, tapi karena memiliki ketajaman rohani. Hatinya selaras dengan waktu Tuhan. Ia mulai tahu kapan harus berbicara dan kapan diam, kapan harus bertindak dan kapan menunggu. Karunia kepekaan ini bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi, membimbing, dan menguatkan. Tuhan memberikan karunia ini kepada wanita-wanita pilihan agar mereka menjadi tiang rohani dalam keluarga. Wanita yang bisa menangkap bahaya sebelum itu datang, yang bisa merasakan kesedihan anak-anaknya sebelum mereka mengucapkannya, yang bisa membedakan serangan musuh bahkan sebelum semuanya terlihat. Wanita ini menjadi semakin bijaksana, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ia belajar mendengar suara surga. Hidupnya dipandu oleh kepekaan rohani yang membuatnya tetap teguh, waspada, dan siap menghadapi apapun. Dan itu sangat berarti di dunia yang penuh gangguan, tipu daya, dan kebisingan seperti sekarang. Wanita terpilih, kalau belakangan ini kamu merasa semakin peka. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi Tuhan sedang menyelaraskan rohmu, sedang memanggilmu untuk masuk lebih dalam bersamanya. Jawablah panggilan itu. Jangan abaikan rasa gelisah itu. Mungkin itulah tanda bahwa karunia dalam dirimu sedang mulai diaktifkan. Dan semua itu dimulai dari altar rahasia di pagi hari, saat dunia masih tertidur. Tapi kamu terjaga untuk hal-hal surgawi. Hidup tanpa arah itu seperti berjalan dalam kabut. Setiap langkah terasa ragu. Setiap pilihan tampak berisiko. Bahkan hal-hal yang dulu terasa benar, kini bisa jadi membingungkan. Banyak wanita hidup dalam kondisi seperti ini. Berusaha melakukan yang terbaik, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, wanita yang berdoa di waktu subuh menerima sesuatu yang langka, kejelasan. Ia tidak bangun sepagi itu untuk mencari jawaban instan. Ia bangun untuk bersama Tuhan. Dan justru dalam suasana penyerahan dan keheningan itulah kebingungan mulai menghilang. Bukan secara ajaib, tapi seperti selapis demi selapis tirai yang terbuka dari mata batin. Kegelapan pengertian mulai digantikan dengan terang petunjuk ilahi. Kejernihan pikiran tidak datang dari usaha logika. Itu lahir dari damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Dialah yang mengatur pikiran, menenangkan kebisingan di dalam, menyinari apa yang dulu tersembunyi. Dan tiba-tiba, hal-hal yang dulu terasa berat dan rumit mulai terasa lebih teratur, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Wanita ini tidak lagi tersesat. Mungkin dia belum tahu semua rincian, tapi dia tahu satu hal, langkah berikutnya. Dan seringkali, itu saja sudah cukup.
Tuhan jarang menunjukkan seluruh peta sekaligus. Tapi Dia selalu memberikan cukup terang untuk terus melangkah dengan keyakinan. Kejelasan yang datang dari surga itu seperti cahaya, bukan beban. Ia tidak membuat gelisah, justru membawa ketenangan. Ia tidak menekan, tapi menginspirasi. Karena saat hati tertambat pada Tuhan, keputusan tidak lagi dibuat karena panik, tapi karena keyakinan. Dan disitulah letak perbedaan antara orang yang mendengarkan Roh dan yang hanya mendengarkan ketakutannya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa tidak semua yang mendesak itu datang dari Tuhan, bahwa tidak setiap peluang adalah berkat, dan tidak setiap tekanan berarti arah dari Tuhan. Dengan pengertian ini, dia mulai menghindari kesalahan-kesalahan yang dulu sering ia ulangi karena impuls, rasa butuh, atau kebingungan. Kini, dia bisa membedakan. Dia memilih dengan bijak. Wanita yang berdoa di waktu subuh, dia mendengar Tuhan bahkan lewat hal-hal kecil dalam hidup. Tuhan berbicara saat dia membaca firman. Tuhan berbicara saat air matanya jatuh. Tuhan berbicara dalam keheningan. Dan seiring waktu, dia belajar mengenali suara itu. Bukan suara yang terdengar di telinga, tapi keyakinan yang lembut, kuat, dan tak bisa disangkal. Keputusan-keputusan yang dulu membuatnya lumpuh, kini mengalir dengan damai. Karena Tuhan meneguhkan melalui firman, melalui Roh, bahkan melalui keadaan. Dan dia yang dulu berjalan dalam ketakutan akan kesalahan, kini melangkah dengan kepastian bahwa bukan dirinya sendiri yang memimpin, tapi Tuhan. Wanita ini mulai menginspirasi orang lain karena keteguhannya berbeda, pikirannya tenang, hatinya damai, kata-katanya membawa hikmat. Bukan karena seminar, bukan karena rumus-rumus, tapi karena ruang rahasia itu. Tempat ia bertemu terang dalam gelapnya kamar. Orang yang punya kejelasan, punya kekuatan. Karena ketika pikiran terbebas dari kebingungan, dia mulai bisa bermimpi lagi. Dia mulai merencanakan, dia mulai bergerak. Dan segala sesuatu yang dulu terasa buntu, perlahan menemukan jalan. Wanita ini tidak lagi berjalan berputar-putar. Dia maju. Karena Tuhan telah menghembuskan arah ke dalam hidupnya. Wanita terpilih. Kalau belakangan ini kamu merasa lelah secara mental, bingung di antara banyak pilihan, dan terbebani oleh keraguan, terimalah undangan dari Tuhan. Dia ingin memberimu lebih dari sekadar jawaban. Dia ingin memberimu kejelasan. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu hanya perlu datang dan meletakkan dirimu di hadapannya. Dan pagi hari bisa jadi titik awal barumu. Yang paling indah adalah ketika wanita ini berdoa, dia tidak hanya menemukan arah. Dia berubah menjadi pribadi yang menjadi penunjuk arah bagi orang lain. Sebab siapa yang berjalan dalam terang akan menerangi jalan bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Ada sesuatu yang luar biasa dari seorang wanita yang berdoa saat semua orang masih tertidur. Dia tidak perlu berteriak agar didengar di surga. Otoritasnya bukan terletak pada kerasnya suara, tapi pada iman saat ia berdiri teguh. Di mata dunia, dia mungkin tampak rapuh, tapi di dunia roh, dia ditakuti. Ketika wanita ini berlutut di pagi buta, dia bukan sekadar berdoa. Dia sedang mengambil posisi perang. Di sana, dia tidak hanya memohon, dia menyatakan. Dia mematahkan rantai, dia membangun tembok perlindungan, dia melawan kegelapan dan membuka ruang bagi surga untuk memerintah rumahnya. Otoritas rohani tidak diperoleh lewat status atau gelar. Itu lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Dan mereka yang mencari Tuhan dalam tempat tersembunyi akan mendapat dukungan dalam hal-hal yang terlihat. Ketika wanita ini berbicara, sesuatu terjadi. Karena
Kata-katanya membawa urapan. Suaranya mengandung bobot dari seseorang yang punya hubungan pribadi dengan sang raja. Wanita ini menjadi ancaman bagi neraka. Doanya mengguncang rencana jahat, membuat musuh bingung, menghalau serangan, membawa terang ke tempat yang gelap. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia konsisten. Dia tahu altar doa lah tempat kekuatannya. Dia tidak bergantung pada kekuatan fisik atau argumen. Dia bertumpu pada firman Tuhan, dan itulah senjatanya. Dia berdoa dengan janji Tuhan di bibirnya. Dia mendeklarasikan kebenaran atas rumahnya, anak-anaknya, kesehatannya. Dan surga mendukung perkataannya, karena doanya selaras dengan hati Tuhan. Otoritas wanita ini bukan sombong, tapi tenang. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Hidupnya sendiri yang menjadi bukti. Suasana berubah saat dia masuk, bukan karena dirinya, tapi karena hadirat yang dia bawa. Dan hadirat itu dibangun dalam jam-jam sunyi doa di pagi hari. Wanita ini menjadi panutan bagi orang lain. Bukan karena dia tahu segalanya, tapi karena dia hidup sesuai dengan apa yang dia doakan. Dan semakin ia menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin besar otoritas yang Tuhan percayakan kepadanya. Saat dia menegur kejahatan, kuasa gelap mundur. Saat dia menyatakan kesembuhan, suasana berubah. Saat dia berdoa syafaat, surga menjawab. Wanita terpilih, Tuhan memanggilmu untuk hal yang lebih besar. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan atau tunduk pada kekacauan. Kamu dipanggil untuk berdiri teguh, untuk berdoa dengan otoritas, untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah tetapkan di surga. Dan semua itu dimulai ketika kamu menyadari siapa dirimu dan dari mana kekuatanmu berasal. Saat seorang wanita terpilih bangun dan berdoa di waktu subuh, dia tidak hanya sedang menjaga dirinya sendiri, dia sedang menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Setiap kata yang ia ucapkan dalam doa tersembunyi, membangun tembok tak terlihat di sekeliling rumahnya. Ada sesuatu yang supranatural dalam doa syafaat yang terangkat ketika dunia masih terlelap, dan surga merespon dengan perlindungan yang nyata. Wanita ini mungkin tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dunia roh bergerak setiap kali dia berseru. Kejahatan yang berusaha mendekat, menemui perlawanan, celah-celah tertutup. Rencana musuh terhenti, bahkan sebelum sempat dimulai. Karena di mana ada doa, di situ ada perlindungan. Di mana ada pendoa, di situ ada perlindungan ilahi. Tuhan mengelilingi wanita ini dengan malaikat. Bukan sebagai simbol semata, tapi sebagai tindakan strategis dari surga. Dia berdoa, dan Tuhan mengutus penjaga rohani untuk rumahnya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan pernikahannya. Tidak ada yang luput dari altar yang ia bangun di waktu subuh. Serangan mungkin mencoba datang, tapi tidak akan berhasil, karena dia sudah berdiri secara rohani saat banyak orang masih tertidur secara jasmani. Kewaspadaan rohani ini sangat berharga di mata Tuhan. Dia tidak menunggu masalah datang untuk berdoa. Dia sudah berdoa bahkan sebelum masalah itu sempat lahir. Dan perlindungannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Wanita ini menjadi perisai bagi orang-orang di sekitarnya. Doanya menutupi anak yang belum mengenal Tuhan, melindungi suami yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri, menguatkan sahabat yang sedang rapuh. Dia menjadi seperti tembok hidup, diam tapi kokoh. Doa di waktu subuh bukan hanya soal keintiman. Ini adalah strategi surgawi. Seolah-olah surga memberikan kunci kewaspadaan kepadanya. Dan dengan kunci itu, dia mengunci pintu-pintu yang coba dibuka oleh musuh. Dia menutup jendela-jendela distraksi. Dia menyegel rumahnya dengan darah anak domba. Wanita terpilih, mungkin kamu pernah merasakan beban ini.
sebuah dorongan untuk berdoa bagi seseorang tanpa tahu alasannya. Itu adalah perlindungan yang sedang diaktifkan. Roh Kudus sedang memperingatkanmu sebelum sesuatu terjadi. Jangan abaikan. Karena lewat kamu, Tuhan sedang menjaga lebih banyak hal daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu tidak perlu takut menghadapi hari esok. Ketika kamu memilih untuk mencari Tuhan dalam tempat tersembunyi, Dia sendiri yang menjadi tempat perlindunganmu. Dan ketika Tuhan menjadi perisaimu, tidak ada kejahatan yang bisa menang. Rumahmu dikenal di surga dan ditakuti oleh neraka. Ada luka yang tidak berdarah, tapi berteriak dalam diam. Ada sakit yang waktu tidak sembuhkan, kenangan yang masih menyayat, kata-kata yang masih terngiang meski sudah bertahun-tahun. Banyak wanita memikul beban ini dalam keheningan, tersenyum di luar, tapi terluka di dalam. Dan justru di tempat tersembunyi inilah Tuhan mulai menyentuh hati saat Dia berdoa di waktu subuh. Wanita yang berlutut di pagi buta, bukan sekadar berbicara. Dia sedang menyerahkan segalanya, menyerahkan hal-hal yang tak terlihat, yang tak dimengerti orang lain. Dan di sana, tanpa penonton, tanpa topeng, dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah tersinggung oleh air matanya. Justru sebaliknya, Dia mengumpulkannya dan mengubahnya menjadi pemulihan. Saat semua orang tertidur, Dia menangis. Dan air mata itu bukan air mata biasa. Itu adalah tetesan jiwa yang sedang dibasuh. Air mata yang membersihkan pikiran, menyembuhkan hati, bahkan menguatkan tubuh. Di sana, dalam keheningan dini hari, Roh Kudus melayani langsung ke tempat terdalam, tempat yang bahkan belum pernah bisa disentuh siapapun. Luka lama mulai kehilangan kekuatannya. Kata-kata penolakan, pengalaman pahit, ketakutan yang dulu membatasi langkahnya. Semua itu perlahan-lahan dicabut, bukan dengan paksa, tapi dengan kasih. Tuhan tidak menyerbu, Dia menyembuhkan. Dia memulihkan tanpa terburu-buru dengan kelembutan. Dia membangun ulang jati dirinya, menunjukkan bahwa dia bukan hasil dari apa yang pernah dialaminya, tapi dari apa yang Tuhan tetapkan atas dirinya. Wanita ini mulai merasakan kelegaan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena beban itu tak lagi mendefinisikan siapa dirinya. Dia mulai melihat dirinya dengan cara yang baru dari sudut pandang Bapa. Dan dalam proses itu, rasa malu pergi, ketakutan melemah, harga dirinya dipulihkan, jiwanya menemukan tempat beristirahat. Subuh menjadi tempat pemulihan bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk hati. Di sanalah Tuhan merapikan emosinya, menyentuh kecemasan, dan menutup luka-luka yang selama ini terbuka selama bertahun-tahun. Tanpa obat, tanpa rumus, hanya dengan kehadirannya. Dan itu sudah cukup. Wanita terpilih, kalau selama ini kamu hidup dengan luka yang tak bisa kamu jelaskan, terimalah panggilan ini. Tuhan mau menyembuhkanmu dari dalam keluar. Dan yang Dia butuhkan hanyalah hati yang bersedia. Ceritamu tidak berakhir dalam luka. Ceritamu dimulai kembali di altar subuh yang hening. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Kadang situasi tetap sulit, tapi nyata. Damai itu datang dari atas, seperti selimut tak terlihat yang memeluk dan menenangkan jiwa. Damai ini tidak tergantung pada keadaan, tidak diukur dari isi rekening, suasana hati, atau apa kata orang. Damai ini melekat pada kehadiran Tuhan. Dan saat wanita ini terhubung dengannya, antara pukul 3 pagi sampai 5 pagi, hatinya menemukan istirahat yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kekhawatiran tidak langsung lenyap, tapi mereka kehilangan kendali atas dirinya. Pikiran mulai melambat, hati mulai belajar percaya. Damai ini seperti jangkar, menahan kuat,
bahkan ketika angin kehidupan mencoba menyeret segalanya pergi. Dan keteguhan ini mulai memengaruhi seluruh rumah. Wanita ini menjadi titik keseimbangan, di mana sebelumnya ada ketegangan, kini hadir ketenangan. Saat semua panik, dia berbicara dengan hikmat, dan ini bukan sesuatu yang dia buat-buat. Ini adalah sesuatu yang dia bawa, karena dia menerimanya di tempat tersembunyi. Damai ini tidak bisa dilatih, damai ini harus dijalani. Tuhan mencurahkan karunia ini kepada mereka yang mencarinya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan penyerahan hati. Saat wanita ini berdoa dalam gelap, surga menjawab dengan terang, dan terang itu menyinari sudut-sudut jiwanya yang dulu dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah. Dan segalanya mulai berubah. Dia mulai tidur lebih nyenyak, menanggapi keadaan dengan lebih anggun, menjalani hidup dengan lebih ringan. Bahkan saat segala sesuatu terasa sulit, dia tahu, Tuhan bersamaku. Keyakinan ini membawa ketenangan. Rasa aman ini berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan ini menjadi kesaksian. Wanita terpilih, jika hatimu sedang gelisah, lelah, atau terasa berat, ketahuilah ini. Tuhan ingin memberikan damai itu kepadamu. Damai yang tidak tergantung pada penjelasan. Damai yang hanya datang lewat kehadirannya. Dan semuanya dimulai saat kamu memutuskan untuk bangkit. Bahkan ketika semua hal mengajakmu untuk menyerah. Ketekunan bukan sekadar terus berjalan, tapi terus berjalan walaupun segalanya berkata, berhenti saja. Terus berdoa meski belum ada jawaban. Terus percaya meski semuanya tampak berlawanan. Dan kekuatan seperti ini tidak lahir dari kemauan diri. Kekuatan ini lahir dari Roh. Dan Tuhan mencurahkan karunia ini kepada para wanita yang mencari Dia saat semua orang masih tertidur. Di waktu subuh, ketika mata masih perih karena kantuk, ketika tubuh meminta untuk tetap berbaring, wanita ini bangkit. Bukan karena kewajiban, tapi karena rohnya hidup. Dan setiap kali dia memilih untuk berdoa, walau lelah sekalipun, Tuhan mencurahkan minyak pengurapan yang memberi kekuatan untuk terus melangkah. Dia menjadi wanita yang tidak mudah menyerah. Dia menghadapi pergumulan seperti orang lain pada umumnya. Dia melewati masa-masa sulit, berjuang dengan pergolakan batin, dan memikul tanggung jawab. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia tetap bertahan. Saat yang lain berhenti di tengah jalan, dia berlutut. Saat rasa sakit mencoba membungkam imannya, dia menjawab dengan doa. Dan di dalam gerakan itulah surga menguatkannya. Tuhan mempercayakan pertempuran kepada wanita ini, karena dia tahu dia tidak lari dari peperangan. Meski takut, dia terus maju. Meski tanpa tepuk tangan, dia tetap setia. Meski tanpa sepenuhnya mengerti, dia taat. Dan keteguhan seperti ini menarik perhatian surga. Bukan karena perbuatan hebat yang dia lakukan, tapi karena kesetiaan yang dijalani setiap hari. Wanita ini menjadi teladan. Bukan karena segalanya selalu berjalan mulus, tapi karena dia tidak kalah oleh rasa putus asa. Mungkin dia pernah mundur sejenak, tapi dia kembali dengan iman yang lebih kuat. Karena dia belajar bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan. Itulah sebabnya dia menang. Sang terpilih, perjalanan imanmu bisa lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Kamu dilahirkan untuk menjadi alat di tangan Sang Pencipta. Dan semuanya dimulai dengan satu langkah. Sebuah ruangan gelap, hati yang terbuka, dan keputusan untuk mencari Dia yang tidak pernah tidur. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk follow channel ini sekarang juga. Di sini, kamu akan diingatkan siapa dirimu di dalam Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidupmu. Semoga aminmu bergema hingga surga. Semoga hidupmu membawa berat manis dari kehadirannya.
Semoga kamu menjadi wanita itu. Semoga surga bergerak saat kamu berdoa.